Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa syukur yang paling dalam yang muncul dari lubuk hati saya atas perkenan dan anugerahnya saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan Dharma Wacana. Dengan pengharapan semoga tuntunan Sang Hyang Paramekawi, Dharma Wacana yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi kami semua untuk menjalankan Dharma kita sebagai umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Anggi Bilayanti dari Prodi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya Distah Negeri Empu Putran Singaraja. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang bertema Hari Raya Galungan, makna perjuangan melawan adharma. Galungan adalah hari raya yang dijadikan momentum untuk merayakan Dharma melawan adharma, yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu khususnya di Indonesia. Dengan melakukan persembahyangan, kita dapat mengalahkan dan mengendalikan diri kita dengan bantuan para dewa dan leluhur untuk menjalankan kewajiban-kewajiban menurut dharmanya masing-masing. Umat sedharma dimanapun Anda berada, apakah kalian semua memahami apa arti galungan? Galungan berasal dari kata galung yang artinya perjuangan. Maknanya, hidup di dunia ini untuk mengalahkan adharma. Kita membahas dharma. Dharma apa yang perlu kita perjuangkan? Dan di dalam kehidupan kita, siapa yang disebut musuh? Jika kita lihat pada zaman Treta Yuga, musuh berada di seberang lautan seperti dalam kisah Ramayana. Dan pada zaman Dwapara Yuga, musuh berada di lingkungan keluarga atau sepupu seperti pada kisah Mahabharata. Umat sedharma yang berbahagia, pada zaman Kali Yuga, di manakah yang disebut musuh? Dalam Sarasa Muscaya menyebutkan manusia sarwa butesu, vartate vaisubasube, asubesu sama wisdom, subese swaswa karayat, yang artinya, di antara seluruh makhluk hidup hanya manusialah yang dapat melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dalam sloka ini jelas bahwa musuh yang dimaksud adalah diri kita sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, dalam konsep agama Hindu terdapat 6 musuh yang ada dalam diri kita yang disebut sebagai satripu. Yang pertama yaitu rajas yang artinya keinginan. Keinginan yang berlebihan tanpa memikirkan orang lain, merampas hak milik orang lain, membuat orang lain rugi, dapat merugikan diri kita sendiri. Yang kedua, tamas atau rakus. Orang yang ingin memiliki segalanya tanpa demi kepentingan diri sendiri, tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkannya. Yang ketiga, kerodat atau marah. Marah yang berlebihan tanpa melihat situasi dan kondisi serta perasaan orang lain yang belum tentu dilakukannya. Yang keempat yaitu mada atau mabuk, terutama karena minuman keras. Seseorang itu tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dan akan merugikan orang lain serta merugikan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu moha atau kebingungan. Orang yang kebingungan akan sulit untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, karena menurutnya keduanya sama. Yang terakhir yaitu matsarya atau iri hati. Ini sangat sering kita jumpai atau cemburu terhadap barang milik orang lain. Karena itulah kita diingatkan bahwa adanya hitam dan putih. Sadar apa yang kita lakukan di dunia ini hanyalah maya. Untuk itu, kita harus menaklukkan sifat-sifat raksasa atau binatang yang terdapat dalam diri kita. Maka dari itu,
Sebelum melakukan perang perjuangan, kita memerlukan persiapan yang matang. Persiapan seperti apa yang kita butuhkan? Melalui Sugihan Jawa penyucian dalam Lontar Sadarikma disebutkan Sugihan Jawa untuk Buana Agung dan Sugihan Bali untuk menyucikan manusia atau disebut dengan Buana Alit. Setelah itu ada juga penampahan galungan yang menggambarkan manusia terkontaminasi limbah-limbah adharma akan kenikmatan duniawi. Penampahan adalah pertarungan sifat raksasa dan hewan untuk mengganti dengan sifat kedewaan dalam wujud yang dilaksanakan pemotongan babi dan ayam atau disebut dengan Rajasika dan Tamasika. Umat sedharma yang berbahagia, kalau kita cermati dengan baik, umat Hindu tidak hanya memuja Sang Yang Widi saja, kita juga memuja leluhur. Dalam jangka waktu 10 hari, leluhur mendampingi keturunannya, karena pada waktu itu pintu Pitraloka terbuka untuk membantu keturunannya memperjuangkan kebajikan dalam dirinya. Demikianlah Dharma Wacana yang saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan Dharma kita sebagai umat Hindu. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.